Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nurul hidayah wa ala alihi Muhammadin najumir rasyad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2019. Orientasi dari pembuatan video ini ialah tugas mata kuliah Al-Islam 3 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih, dan mata kuliah dengan judul Reintegrasi Saintek ke dalam Islam. Saya ingin mencoba terlebih dahulu bagaimana kita memaknai perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu mungkin perkembangan pengetahuan itu didasari dengan pencarian yang tidak seperti hari ini. Pencarian yang sangat melelahkan dan membutuhkan tenaga dan waktu yang begitu lama dalam proses pencarian pengetahuan. Oleh sebab itu, sekarang saya akan mencoba untuk berbicara reintegrasi ilmu dan saintek ke dalam Islam. Reintegrasi itu adalah seakan-akan kita akan menyatukan kembali apa yang sudah tidak tersambung lagi atau sudah terpisah. Artinya dulu saintek adalah bagian dari keteladanan umat Islam. Saintek adalah bagian pengetahuan yang sangat berdampingan dengan kaum muslimin. Oleh sebab itu, di abad ke-20 ini, bagaimana kita menarik benang merahnya lagi untuk mengembalikan bahwa saintek itu bukan milik orang-orang barat hari ini. Siapa yang bertanggung jawab mengembalikannya lagi ialah kaum muslimin itu sendiri. Saya akan coba untuk menyebutkan 3 tokoh utama yang sangat luar biasa dalam bidang-bidang saintek gitu kan, bidang-bidang sains, bidang-bidang IPA misalkan. Saya coba sebut beliau Al-Hayyan gitu kan, seorang the father of chemistry, beliau dari kalangan muslim. Kemudian Al-Khwarizm, seorang pakar matematika yang juga dari kalangan muslim. Al-Kindi, seorang filosofi atau seorang filsuf yang sangat paham dan menyejukkan dalam memberikan kata-kata filsafatnya. Dalam sejarah pengetahuan filsafat Yunani untuk masuk ke Timur Tengah itu membutuhkan filter atau saringan-saringan dari para intelektual Islam. Termasuk Al-Kindi ini, beliau menjadi salah satu tokoh yang kadang bertentangan atau menimbulkan kontroversial dengan filsuf-filsuf yang lain. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, boleh kita pahami bahwa Islam seharusnya hari ini tidak jauh dari sains dan filosofi, karena ada bagian-bagian ulama Islam terdahulu yang sangat luar biasa seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Sina. Mereka tidak hanya mempelajari usul fiqh, mereka tidak hanya mempelajari fikih, mereka tidak hanya mempelajari hadis, mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi mereka juga ikut campur dan turun tangan. Bagaimana mereka juga paham kedokteran, bagaimana juga mereka paham teknologi, bagaimana mereka juga paham ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu geografi dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita dituntut hari ini untuk menjadikan saintek kembali lagi ke tangan Islam, dan yang paling bertanggung jawab adalah ilmuwan-ilmuwan yang sudah berada di garis-garis terdepan hari ini dalam membangun pondok pesantren, dalam membangun yayasan, dalam membangun rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah dan sebagainya. Itu sangat bertanggung jawab dan mempunyai rasa kontribusi besar untuk bagaimana mengubah mindset dari generasi muslim hari ini. Dan kenapa seperti itu? Saya akan mencoba untuk lebih pada fasenya, teman-teman sekalian. di mana fase kemunduran itu ternyata
ada kalanya dengan riset kecil-kecilan yang saya simpulkan bahwa pertama, ada kemungkinan besar umat Islam dari fase ke fase mengalami rendahnya pengetahuan tentang akidah. Semakin fazanya semakin hari ini atau semakin mendekati abad ke-20, orang-orang kadang sudah tidak lagi menjadikan akidah sebagai sebuah patokan. Orang-orang kadang sudah tidak lagi menjadikan akidah sebagai sebuah tempat berteduh. Orang-orang kadang tidak lagi menjadikan agama sebagai tempat di mana dia kembali dan menyusuri jalan-jalan yang benar, gitu kan. Bahkan kadang agama cuma dijadikan sebuah cuitan aja untuk melanggengkan hasrat kepentingan. Itu yang terjadi hari ini. Dari fase-fase tersebut, kemudian orang-orang barat, orang-orang orientalis kemudian masuk pada lini-lini tengah keislaman, sehingga merubah mindset kaum muslimin menjadi bagian-bagian yang seperti mereka, bagian-bagian yang liberal, bagian-bagian yang meniru passion mereka. Artinya itu sudah melonggarkan akidahnya dalam Islam. Setelah melonggarkan akidahnya dalam Islam, maka untuk dimasuki mindset mainstream, mindset yang kurang peduli terhadap agamanya, kurang bagaimana memberikan kontribusi terhadap agamanya, itu akan hadir. Teman-teman sekalian, yang kedua, jauhnya umat Islam hari ini dengan Al-Quran dan hadis. Kita tahu itu adalah bagian yang dipesankan Rasulullah untuk bagaimana kita tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran terkandung teks-teks yang memberikan sebuah kesemangatan kehidupan, sebuah kesemangatan dalam bagaimana membangun peradaban, sebuah kesemangatan dalam bagaimana kita meniti karir, bagaimana kita mencari sebuah perubahan, dan perubahan itu terletak pada diri sendiri. Kemudian kalau kita meninggalkan atau tidak lagi semangat dalam mempelajari dan memahami, maka akan ada kemunduran tersendiri secara fase tahun ke tahun, abad ke abad, mengalami kemunduran itu sendiri, teman-teman. Di dalam Al-Quran tidak ada hal yang kontroversial, makanya Allah hanya saja akan menerima agama Islam, karena memang sampai hari ini tidak ditemukan butiran-butiran kesalahan dan kontroversi yang hadir dalam hal itu. Terus yang ketiga, banyaknya perpecahan dalam Islam. Dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Turki Utsmani, Islam mengalami sebuah kejayaan, sebuah keemasan yang tiada tara. Islam mengalami loncatan yang cukup luar biasa. Spanyol yang hari ini melahirkan para pemain bola, itu melahirkan para ilmuwan Islam yang sangat luar biasa. Coba hari ini kita tahu siapa yang mengarang Alfiya Ibnu Malik, yaitu Imam Malik, bila wafatnya di Spanyol. Oleh sebab itu, Barat pernah dikuasai oleh orang-orang Islam, Itali pernah dikuasai oleh orang-orang Islam. Teman-teman sekalian, Romawi dan Persia itu pernah ditaklukkan oleh Islam. Siapa yang menaklukkan ialah bangsa Madinah. Siapa yang berani membantah bahwa peradaban Islam adalah peradaban terbesar dan paling ditakuti oleh dunia? Tidak ada. Dalam sejarah, Romawi dan Persia adalah bangsa yang besar, sebuah peradaban di situ yang sangat besar, menguasai blok timur dan blok barat dari pertengahan dunia ini. Tapi kemudian kenapa Romawi dan Persia itu bisa dikalahkan oleh Islam? Karena ada kesemangatan tersendiri dalam Islam. Di dalam Islam terkandung nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis, yang dimana situ memberikan keheningan dan ketajaman berpikir, bagaimana merangkai ide, bagaimana merangkai gagasan, dan bagaimana menggunakan strategi-strategi politik yang Al-Quran ajarkan untuk bagaimana memenangkan pertandingan atau perlawanan seperti itu kan. Sultan Muhammad Al-Fatih juga bisa menaklukkan Konstantinopel dengan mengamalkan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang perpecahan itu hadir karena memang ada gesekan-gesekan tertentu yang kemudian menjadi modal bagi orang-orang orientalis untuk memecahkan Islam. Karena ketika Islam itu bersatu, kemudian itu menjadi sebuah
kekhawatiran dan ketakutan bagi kaum-kaum yang lain, termasuk kaum-kaum barat. Takut ketajaman dan integritas kaum muslimin itu sangat luar biasa. Ketika Islam sudah bersatu, maka jangan ada peradaban-peradaban yang lain yang bisa maju, gitu kan. Tapi perpecahan itu selain datang dari internal Islam itu sendiri, ada gesekan-gesekan tertentu atau tumpuran-tumpuran tertentu yang diberikan kepada Islam untuk Islam itu pecah. Dan saya akan coba mengutip dari salah satu buku yang cukup luar biasa, yaitu dari bukunya Koento Wibisono. Beliau adalah seorang pakar, gitu kan. Beliau berkata penggunaan senjata nuklir sebagaimana pada abad 20 telah melahirkan ilmu baru yang disebut dengan polemologi. Kalau kita tidak masuk pada bagian-bagian seperti ini atau strategi ilmu perang, gitu kan, mungkin dulu orang-orang Islam belajar strategi perang dengan keahlian-keahlian tertentu, tapi hari ini kita tidak lagi saling tonjok. Hari ini kita tidak lagi harus bermain pedang. Hari ini kita tidak lagi memacu kuda secepat mungkin untuk mengalahkan musuh, tapi hari ini ada sebuah ilmu yang dinamakan ilmu polemologi, strategi dari perang. Kita perangnya pakai tank, kita perangnya pakai sniper, kita perangnya pakai alat-alat teknologi. Artinya orang-orang Islam harus berani menjejakkan kakinya di situ untuk berani menjadi sebuah kompetitor dalam sebuah pertandingan. Ketika Islam mengalami kemunduran dalam hal teknologi, artinya tidak ikut bagian dari campuran-campuran hal di situ, maka kemudian siapa yang akan dikalahkan? Ya kita sebagai seorang muslim, karena tidak ikut zaman di mana ilmu itu berkembang, gitu kan. Pada abad 18 lahirlah sebuah ilmu pengetahuan yang cukup luar biasa, yaitu sosial dan politik. Sosial itu lebih pada mengarahnya sosiologi, bagaimana kita menitik beratkan pengetahuan itu dalam kemasyarakatan, dan juga politik yang sangat berkembang pada abad ke-18 mempunyai bagian-bagian tertentu yang sudah tercatatkan. Itu kemudian orang-orang Islam harus masuk di situ, karena di dalam politik itu kita akan membicarakan anggaran, di dalam politik kita akan membicarakan kebijakan, membicarakan peraturan, membicarakan keabsahan, dan semuanya tidak terkejawantahkan ketika kita sudah membuat peraturan-peraturan yang operatif, dan itu akan didapatkan di dalam ilmu politik atau di dalam kursi-kursi politik. Kemudian ketika kita tidak masuk pada ruang-ruang tersebut, siapa yang akan membuat kebijakan itu terserah mereka, dan kebijakan menimpa kepada kita. Kalau kebijakannya memihak kepada kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau kebijakan-kebijakannya memihak ke barat, memihak ke orang-orang yang di luar Islam, memihak orang-orang yang tidak peduli akan Islam, akan seperti apa peradaban Islam ini di masa datang. Oleh karena itu kita juga harus masuk ke dalam sosial teknologi, sosial politik dan sebagainya, karena situ adalah bagian-bagian Islam, gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana Islam itu mengalami kemunduran, mungkin dari pemurtatan dan lain sebagainya. Karena proses-proses orientalis sekarang itu sangat gencar sekali, bagaimana memicu teman-teman Islam, memicu teman-teman kaum muslimin untuk bagaimana pindah agama, pindah keyakinan dan pindah akidah dan lain sebagainya. Dan lagi konseptualisasi ilmu yang mereka lakukan nampak dalam upaya mendefinisikan ilmu yang tiada habisnya, dengan kepercayaan bahwa ilmu tak lebih dari perwujudan memahami tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka itu lebih pada memberikan sebuah doktrin keyakinan, gitu kan, bahwa inilah yang benar. Kemudian kita akan berpindah menggampangkan diri untuk masuk di bagian-bagian mereka kan. Kalau kata nggak tahu hadis atau apa ya yang mengatakan bahwa kemiskinan itu akan lebih dekat dengan pemurdatan, gitu kan. Jadi orang Islam itu harus kaya, orang Islam harus punya pendirian dan mandiri, harus punya kesejahteraan yang abadi, gitu.
kesimpulannya adalah reintegrasi itu kan bagaimana kita mengembalikan lagi saintek ini ke dalam Islam, gitu kan? Karena dulu pernah menjadi sebuah integrasi, kan? Sudah bersatu ke dalam Islam, tapi kemudian secara fase itu lepas dari Islam. Apa yang terjadi, gitu kan? Kenapa, gitu kan? Karena memang kemungkinan besar, secara riset kecil-kecilan yang saya lakukan, ada kemungkinan setiap fase kita dihajar dengan teknologi kekinian yang kadang kita tidak lagi bagaimana kita memberikan kontribusi pada agama, yang kadang kita tidak lagi harus menjadi pelaku peradaban, tetapi kita harus menjadi penonton dan doktrin-doktrin yang mereka kasih. Ketika hal itu terjadi, maka kita akan hanya menjadi sebuah intelektual yang kemudian menonton adegan mereka, gitu kan. Kita masih tidak mempunyai ritme peradaban hari ini. Artinya kita masih jalannya horizontal banget. Kita jalannya masih tidak vertikal, gitu kan. Artinya tidak ke atas ke bawah, tapi kita jalannya lurus aja. Itulah peradaban sebenarnya. Peradaban yang keliru, gitu kan. Peradaban yang benar apa? Kita harus mengalami peningkatan kemajuan. Setidaknya kalau kita tidak bisa kembali kejayaan seperti Islam di masa Bani Abbasiyah, di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, di masa Turki Utsmani, kita menjadi bagian tertentu yang sangat disegani oleh Barat misalkan, atau bisa mengalahkan Barat sekalipun, gitu. Dan itu adalah sebuah tantangan yang hadir kepada kita selaku pemuda. Saya selaku mahasiswa yang notabene-nya adalah kaum santri dari Pamekasan Madura, itu juga mempunyai kewajiban penuh untuk bagaimana menciptakan atau melahirkan generasi-generasi kembali yang peduli akan Islam, peduli akan ideologi, peduli akan agama, dan bagaimana mereka memberikan kontribusi penuh terhadap agama. Kalau kata dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Dr. Muhammad Nasih, beliau mendirikan sebuah pesantren yang mana pesantrennya itu dibina untuk bagaimana menghafal Al-Quran. Setelah menjadi hafiz Al-Quran, mereka penuh keimanan kepada Al-Quran. Mereka diberikan beasiswa untuk masuk pada perguruan tinggi, masuk kepada kedokteran, masuk kepada teknik, dan kemudian mereka mempunyai dua campur aduk pengetahuan yang mana didorong dengan pengetahuan agama dan pengetahuan teknologi, dan itu sangat mumpuni untuk melahirkan generasi Islam yang sangat luar biasa, yang akademisi, yang intelektual. Mungkin cukup segitu teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.